pengawasan arus balik Lebaran diperketat. Di kawasan Cakung yang menjadi perbatasan Bekasi menuju Jakarta, pengendara yang tak memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM dilarang masuk wilayah Jakarta. Petugas gabungan dari Kepolisian, TNI, dan Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP Kecamatan Cakung mengawasi dan memeriksa kendaraan di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Petugas meminta pengendara menunjukkan kartu identitas dan surat izin keluar masuk atau SIKM bagi kendaraan yang bukan berplat DKI Jakarta. Hasilnya banyak para pengendara yang bukan beridentitas warga ibu kota diminta untuk putar balik. Masuk wilayah DKI. Jadi untuk sejumlah pemudik diminta putar balik karena tidak bisa menunjukkan surat izin keluar masuk Jakarta. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Lineke Utsiki di Tol Karawang kilometer 47 Jawa Barat dan juga ada Pangeran Negara di Tol Cikupa Tangerang Banten. Kita ke Karawang kilometer 47 terlebih dahulu. Lineke, apakah sudah banyak pemudik yang diminta putar balik karena tidak menunjukkan surat izin keluar masuk Jakarta? Uci, AB dan juga pemirsa, benar sekali berdasarkan pada data 6 jam terakhir, ini untuk pengendara dari arah Cirebon menuju ke Jakarta yang melintas dan melalui gerbang tol Cikampek Utama, ini total sudah ada lebih dari 1.500 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Dengan rincian ini ada sebanyak 1.327 kendaraan kemudian yang diminta balik, diputar balik kembali ke daerah asal di kilometer 47B keluar ke arah Karawang Barat karena tidak dapat menunjukkan surat izin keluar masuk Jakarta yang mulai saat ini sudah menjadi syarat mutlak bagi para pengendara yang hendak masuk ke Jakarta. Perlu kami informasikan bahwa untuk situasi arus lalu lintas pada sore hari ini berbeda dengan kondisi di siang tadi yang mana sempat terjadi kepadatan. Namun pada sore hari ini untuk arus kendaraan ataupun arus lalu lintas terpantau lancar. Kami tidak melihat adanya antrian panjang. Apabila kemudian ada antrian, ini hanya sekitar 20 sampai dengan 30 meter saja atau sekitar 10 kendaraan. Mengacu pada kepadatan yang sempat terjadi pada siang hari, maka pihak kepolisian dibantu dengan juga jajaran dari Dinas Perhubungan kemudian memberlakukan mekanisme baru yakni dengan menambah titik penyekatan yakni yang ada di kilometer 68 Kalihurip. Sehingga pengendara setelah keluar dari gerbang tol Cikampek Utama, ini akan ada 2 titik penyekatan. Yang pertama di kilometer 68 Kalihurip, apabila kemudian tidak dapat menunjukkan SIKM, ini akan dikeluarkan mengarah ke arteri Dawan. Sementara untuk di kilometer 47B, ini kemudian akan langsung dikeluarkan ke Karawang Barat. Untuk mekanisme pengecekan SIKM, ini dilakukan secara satu persatu oleh petugas, yang kemudian inilah menjadi alasan kenapa tadi sempat terjadi kemacetan kurang lebih sekitar sampai 4 km di siang hari begitu. Untuk pemeriksaan pun ini dibagi menjadi 2 lajur. Untuk lajur kiri diperuntukkan bagi kendaraan pribadi, sementara untuk lajur kanan ini diperuntukkan bagi kendaraan besar seperti kemudian truk, logistik dan juga untuk bahan bakar begitu. Perlu kami informasikan berdasarkan data yang kami himpun dari pihak Jasa Marga semenjak dari tanggal 17 Mei hingga dengan hari ini atau tepatnya 7 hari menjelang Lebaran dan hingga dengan hari ini total sudah ada sebanyak lebih dari 465.000 kendaraan kemudian yang keluar dari daerah Jakarta. Dari data tersebut, ini rinciannya kurang lebih sekitar 179.000 kendaraan inilah yang kemudian keluar dari Jakarta menuju melintasi Cikarang Barat 3 dan angka inilah kemudian yang diantisipasi jangan sampai kemudian mereka yang sudah terlanjur mudik ini kembali ke Jakarta karena memang untuk informasi yang kami peroleh dari Gubernur DKI Jakarta ini mengantisipasi jangan sampai mereka kemudian menjadi gelombang kedua baru penyebaran virus COVID-19. Tidak hanya itu saja, untuk titik penyekatan yang ada di kilometer 47B, ini masih akan terus disiagakan selama 24 jam dan ini titik penyekatan akan didirikan selama 37 hari, terhitung dari tanggal 24 Mei, kemudian hingga dengan tanggal 30 Juni 2020. Dan kalau
kita lihat memang hingga dengan saat ini pantauan untuk arus lalu lintas masih terpantau sepi karena untuk tren kepadatan jika kita mengacu pada dini hari tadi baru terjadi sekitar pukul 1 dini hari, kemudian baru terurai sekitar pukul 11 siang. Terkait dengan surat izin keluar masuk yang dikeluarkan ataupun yang menjadi syarat utama ataupun syarat mutlak ini bagi pengendara untuk menuju ke Jakarta, ini tentunya sejalan dengan peraturan gubernur yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta nomor 47 tahun 2020. Ini untuk mengantisipasi jangan sampai kemudian adanya terjadi gelombang baru. Apalagi kita tahu bahwa di Jakarta ini memang pembatasan sosial berskala besar ataupun PSBB ini sudah diperpanjang memasuki tahap ketiga dan berlaku nanti akan hingga dengan tanggal 4 Juni. 2 pekan inilah atau hingga dengan 4 Juni inilah kemudian yang menjadi momen penentu ataupun momen kritis apakah pemerintah nantinya akan memutuskan untuk memperpanjang ataupun justru nanti akan melonggarkan PSBB. Dan Pemprov DKI Jakarta dan juga Presiden tentunya berharap bahwa jangan sampai kita kemudian harus mengulang proses yang sama, harus kemudian beraktivitas di tengah keterbatasan yang ada. Kembali ke Anda, Uci dan juga Abe. Baik, terima kasih Lineke Utseki, laporan Anda langsung dari Tol Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya kita akan menuju Tol Cikupa, Tangerang, Banten bersama dengan Pangeran Negara. Bagaimana pengawasan kendaraan yang keluar masuk Jakarta di sana? Abe, Uci, berbeda halnya dengan laporan dari rekan kami Lineke dari Karawang untuk kondisi di gerbang tol Cikupa sendiri. Sejauh ini kami melihat belum ada kendaraan yang datang dari arah Banten menuju arah Jakarta yang diminta untuk memutar balik terbukti karena hingga dengan saat ini kami melaporkan belum ada titik penyekatan yang dilakukan oleh petugas gabungan dalam konteks arus balik. Namun demikian tadi siang sebenarnya Wadirlantas dan jajarannya dari Polda Metro Jaya sudah mengunjungi gerbang tol Cikupa ini. Namun tujuannya adalah untuk menentukan titik mana yang kira-kira dapat dijadikan sebagai titik pemeriksaan kendaraan yang datang dari arah Banten menuju arah Jakarta agar dapat memeriksa lebih ketat apakah nantinya para pengendara yang datang dari arah Banten menuju Jakarta tersebut memiliki surat izin keluar masuk daerah khusus ibu kota. Dan adapun alasan mengapa titik penyekatan dari kendaraan yang datang dari arah Banten menuju Jakarta ini belum dilakukan ataupun belum diberlakukan. Dari informasi yang kami dapatkan dari salah satu petugas kepolisian dikatakan bahwa sejauh ini petugas gabungan masih memfokuskan pemeriksaan kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju arah Banten. Hal ini terbukti karena memang hingga dengan siang hari ini ataupun hingga dengan saat ini kami melaporkan masih banyak sekali kendaraan yang mencoba untuk melakukan upaya mudik. Dan dari data yang kami dapatkan memang sudah ada 115 kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju arah Banten yang diminta untuk memutar balik. Alasannya sama dengan alasan ataupun ketentuan PSBB. Mereka melanggar ketentuan PSBB seperti misalnya tidak dapat menunjukkan surat tugas dari tempat mereka bekerja, kemudian mereka pun tidak dapat menunjukkan bahwa mereka terbebas dari COVID-19, dan ada pula yang masih menampung penumpang melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Dan sampai dengan saat ini petugas gabungan memang terus berupaya untuk melakukan pemeriksaan selama 24 jam karena dikhawatirkan ini akan ada gelombang arus mudik lanjutan yang akan terjadi di gerbang tol Cikupa. Mengingat tren volume kendaraan yang meningkat di gerbang tol Cikupa ini terus terjadi hari demi hari. Mayoritas pelanggaran memang masih dilakukan oleh kendaraan pribadi dan mereka diminta untuk memutar balik ke arah Jakarta. Abe, Uci, sejauh ini memang ketentuan dari peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2020 merujuk pada pembuktian adanya surat izin keluar masuk wilayah Jakarta harus mutlak dimiliki oleh setiap pengendara yang datang dari arah Banten menuju arah Jakarta. Rencananya penyekatan tersebut akan dilakukan mulai malam hari ini dan nantinya petugas gabungan akan memeriksa apakah mereka benar-benar memiliki surat izin keluar masuk wilayah DKI Jakarta yang otentik, yang asli, karena tentu kita mengetahui banyak sekali surat-surat palsu dan jangan sampai para pengendara nanti menunjukkan surat palsu, surat izin keluar masuk palsu karena akan ada konsekuensi hukum yang akan didapat. Salah satunya ialah merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mereka akan dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun. Dan jika kita merujuk pada Undang-Undang ITE, mereka akan dikenakan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar. Abe, Uci. Baik, terima kasih Pangeran Negara. Laporan Anda langsung dari Tol Cikupa dan sebelumnya ada Lineke Utseki.